Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad RCJF dengan nomor induk mahasiswa 20911010150. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan komunikasi kelompok. Sebelum kita lanjut lebih dalam apa itu komunikasi kelompok, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu komunikasi dan apa itu kelompok. Komunikasi. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Kata sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi secara singkat, komunikasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penyampaian pesan dari komunikator dan ke komunikan untuk mencapai kesamaan makna. Kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Itu adalah pernyataan tersebut adalah menurut dari Deddy Mulyana tahun 2005. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Karena itu kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga untuk komunikasi kelompok. Nah, karena kita udah tahu apa itu pengertian komunikasi dan kelompok, selanjutnya kita bahas apa itu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ialah komunikasi antar seseorang dengan banyak sekelompok orang dalam suatu tatap muka. Kelompok ini bisa kecil, dapat juga besar dan tetap. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang berlangsung antara seseorang komunikator dengan sekelompok orang yang berjumlah lebih dari 2 orang. Oleh karena itu, dalam komunikasi kelompok dibedakan antara komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Yang pertama ada komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Komunikasi kelompok kecil ialah komunikasi antara seorang manajer atau administrator dengan kelompok karyawan yang memungkinkan terdapatnya kesempatan bagi salah satu seorang untuk memberikan tanggapan secara verbal. Dengan kata lain, perkataan dalam komunikasi kelompok kecil, si pemimpin dapat melakukan komunikasi antar persona dengan salah satu peserta kelompok. Yang kedua adalah komunikasi kelompok besar atau large group communication. Komunikasi kelompok besar ialah kelompok komunikan yang karena jumlahnya banyak dalam situasi komunikasi, hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal. Dengan lain, perkataan dalam komunikasi dengan kelompok besar kecil kemungkinan bagi komunikator untuk berdialog dengan komunikan. Kita masuk ke fungsi komunikasi kelompok. Fungsi komunikasi kelompok yang pertama adalah hubungan sosial. Dalam arti bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya, seperti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang informal, santai, dan menghibur. Yang kedua adalah pendidikan. Dalam arti bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan melalui fungsi pendidikan. Ini kebutuhan dari para anggota kelompok itu sendiri. Bahkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Namun demikian, fungsi pendidikan dalam kelompok akan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Bergantung pada 3 faktor, yaitu jumlah informasi baru yang dikontribusikan, jumlah partisipan dalam kelompok, serta frekuensi interaksi di antara para anggota kelompok. Fungsi pendidikan ini akan sangat efektif jika setiap anggota kelompok membawa pengetahuan yang berguna bagi kelompoknya. Tanpa pengetahuan baru yang disumbangkan oleh masing-masing anggota, mustahil fungsi edukasi ini akan tercapai. Yang ketiga ada persuasi. Seorang anggota kelompok berupaya mempersuasi anggota lainnya supaya melakukan atau tidaknya melakukan sesuatu. Seseorang yang terlibat usaha-usaha persuasif dalam suatu kelompok membawa resiko untuk tidak diterima oleh para anggota lainnya. Misalnya jika usaha-usaha persuasif tersebut terlalu bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok, maka justru orang yang berusaha mempersuasi tersebut akan menciptakan suatu konflik. Dengan demikianlah,
maka membahayakan kedudukannya di dalam kelompok. Yang terakhir atau yang keempat adalah terapi, di mana fungsi ini memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan personalnya. Tentunya individu tersebut harus berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya guna mendapatkan manfaat, namun usaha utamanya adalah membantu dirinya sendiri, bukan membantu kelompok mencapai konsensus. Tindak komunikasi dalam komunikasi kelompok terapi dikenal dengan nama pengungkapan diri atau self-disclosure. Artinya, dalam suasana yang mendukung, setiap anggota dianjurkan untuk berbicara secara terbuka tentang apa yang menjadi masalahnya. Jika muncul konflik antara anggotanya dalam diskusi yang dilakukan, orang yang menjadi pemimpin atau orang yang memberi terapi yang akan mengaturnya. Nah, itu dia tadi apa itu pengertian dari komunikasi kelompok dan apa saja fungsi dari komunikasi kelompok. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.